Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat siang, Salam. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Ibu Bapak dan Saudara ada yang baru hadir pertama kali dalam kebaktian di GKI Wonosobo, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Oke, terima kasih. Warta lisan Minggu 18 Januari 2026 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian umum GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Medarman Sebuah. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Penatua Heru Subagio, dan bakal Jemaat Winongsari dilayani oleh Bapak AR Dompas. Yang kedua, persembahan hari ini kantong merah untuk gereja dan kantong biru untuk sarana penunjang. Lalu yang ketiga, diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa Penatua Medarman Sebuah akan mengambil masa cuti pada tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 2026. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan. Warta selengkapnya dapat Ibu Bapak Saudara baca dalam warta cetak yang tersedia di depan pintu masuk gereja dan elektronik warta. Umat yang terkasih, pada minggu 3 sesudah Epifani ini, Tuhan mengundang kita untuk melihat pernyataannya dalam Kristus Yesus dan tinggal di dalam persekutuannya. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita dan menyembah Tuhan. Dengan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Kehadiran Kristus adalah sebuah anugerah bagi umat manusia. Melalui firman-Nya, Tuhan memanggil kita untuk mengenal Yesus, Anak Domba Allah, dan hidup dalam persekutuan dengannya. Yohanes pasal 1 ayat 39. Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Lihat Anak Domba Allah. Kami sadar bahwasanya tidak ada satupun dosa yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau pribadi juga yang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Engkau suci adanya. Bapa, kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Kami sadar kami tidak pernah dapat menyelamatkan hidup ini dari penghukuman dosa dengan cara apapun juga. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang dapat kami andalkan untuk lepas dari belenggu dosa itu. Kami tidak dapat menyembunyikan kegelisahan hati kami yang jauh dari kelegaan itu, apalagi ketika kami beribadah kepadamu. Menyadari bukannya kurang tajam pendengaran-Mu dalam setiap doa-doa kami, bukan kurang panjang tangan-Mu untuk menyelamatkan kami yang menjadi pemisah kami dengan Sang Maha Kudus, adalah dosa kami sendiri. Hanya kasih-Mu Bapa yang dapat meruntuhkan tembok pemisah itu, meraih kami kembali. Karena itu kami membuka hati
seraya memohon belas kasihan-Mu. Kami ingin dipulihkan dalam relasi kudus itu. Kami mau memiliki hati yang penuh kelegaan di dalam menunaikan kebaktian pada hari ini. Kami percaya dengan memori pikiran kami yang dibukakan oleh kasih Roh Kudus, kami boleh mengenang kembali status kami sebagai anak Bapa yang hidup di dalam cinta kasih dan anugerah. Hati kami kemudian dipenuhi dengan rasa syukur, dan hati yang sama pada saat ini memuliakan nama-Mu. Engkau berkenan bertakhta di atas puji-pujian kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang kita terima diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita beri salam damai sejahtera kepada semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam
Mari kita berdoa. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami harus menemukannya pada saat ini. Hati kami terbuka olehnya. Karena itu berfirman ya Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu yang Engkau persiapkan secara khusus untuk membacakan kitab suci dan yang membawa kami masuk ke dalam perenungan. Roh Kudus yang memampukan kami dalam hikmat-Nya untuk mengerti dan mengamini sabda-Mu. Pada saat yang sama di dalam pengalaman rohani, ketika hidup ini berjumpa dengan Tuhan di dalam sabda, pada saat itulah terjadi kebangunan iman yang kami alami secara pribadi maupun secara berjemaah pada saat ini. Pakai hamba-Mu untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Dan biarlah setiap kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di sepanjang penuturan sabda pada saat ini. Berbicaralah, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Aku sangat menantikan Tuhan.
Bacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sontenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Pembacaan Injil saudara diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ketika murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia.
Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta menghidupinya. Haleluya. Saudara, saya mengawali khotbah ini dengan kisah cerita seorang sahabat yang sekitar 1 tahun lagi masuk dalam masa pensiun. Ketika kita berbicara, ngobrol santai, dia bercerita, "Nanti aku tidak tinggal di kota ini. Aku menghabiskan masa pensiunku dan tinggal di kota A." Lalu kita mulai bertanya, kenapa kok meninggalkan kota besar? Lalu dia memilih kota yang ia sebutkan itu yang kalau dibandingkan sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kota di mana saat itu dia bekerja. Saudaraku, alasannya apa? Gitu ya. Wah, saya harus mempertimbangkan masalah kebahagiaan di masa pensiun. Melihat aspek itu, makanya saya milih di kota itu. Saya juga mempertimbangkan masalah kearifan, masalah sosial di kota itu, dan menurut saya sudah survei, wah sungguh nyaman. Lalu di sekitar calon tempat tinggalku itu juga nanti akses pelayanan publik sangat strategis dan saya suka dengan tempat tinggal itu. Dan yang terakhir saudaraku, di luar dugaan saya, alasan terakhir dia bilang apa? Saya milih tempat itu karena biaya penguburan jenazah di tempat itu murah. Sekaligus nanti kalau saya mati, biaya perawatan kuburan saya jauh lebih murah dan tidak membebani anak-anak dan istri saya. Bapak Ibu, apapun yang menjadi alasannya, dia memilih tempat tinggal di masa pensiunnya dengan alasan yang sudah saya ceritakan tadi. Aspek-aspek itu dilupakan sejenak. Walaupun mungkin Bapak Ibu juga diperhadapkan dengan pilihan seperti itu ketika pensiun besok. Tapi yang jelas tema khotbah pada hari ini, lihat dan tinggallah di dalam Dia. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan teologis bagi kita dan sekaligus itu jalan masuk dalam perenungan kita. Apa alasannya harus tinggal di dalam Tuhan? Dia dalam tema ini tentu saja menunjukkan kepada Kristus, bukan kepada wilayah tertentu, bukan kepada benda. Apa alasannya? Kita tinggal di dalam Tuhan. Paling tidak ada 3 kebenaran yang menjadi alasan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Alasannya pasti berbeda dengan alasan pengantar khotbah tadi. Sumbernya dari mana? Dari bacaan kita pada hari ini. Saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwasanya alasan kita tinggal di dalam Tuhan karena Yesus adalah Mesias, anak domba Allah yang mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia, dosa saudara dan saya. Itu alasan yang mutlak, yang tak terbantahkan sebenarnya. Saudara, penjelasan seruan Yohanes Pembaptis ini tidak terlepas dari pemahaman kebanyakan orang dalam konteks perjanjian lama. Supaya seseorang
terlepas dari belenggu penghukuman dosa, maka yang dipersembahkan itu adalah korban penghapus dosa dari anak lembu jantan dan anak sulung ternak itu yang terbaik, ya, sebagai syarat untuk mendapatkan pelepasan dari belenggu dosa itu. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, rupanya orang-orang yang hidup di bawah naungan hukum Taurat pada saat itu semuanya gagal dalam melakukan ketaatan itu. Tapi justru dengan melakukan persembahan yang berulang-ulang yang dipersembahkan kepada Tuhan itu membuat mereka itu cukup sombong secara rohani. Orang-orang tidak takut berbuat dosa. Kenapa tidak takut berbuat dosa? Selama masih ada kambing domba di kandang, jangan takut berbuat dosa. Gampang kok menebusnya, 1 ekor selesai. Kalau jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini punya kambing domba enggak ya? Gitu ya. Mungkin kita berkata yang tidak punya kambing domba, waduh, selamanya kita ini harus berada di bawah bayang-bayang maut karena tidak pernah sanggup untuk menyelamatkan hidup ini dengan perbuatan kita. Tapi saudaraku, Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Ia adalah domba Allah yang mengorbankan dirinya, melengkapi, menyempurnakan kegagalan dan kelemahan, keterbatasan persembahan orang-orang dahulu dalam rangka mendapatkan pelepasan dari belenggu dosa itu. Saudara, ingat kalimatnya, ia tidak dikorbankan tapi mengorbankan dirinya. Seringkali kita mendengar itu ya, Yesus dikorbankan. Yang tepat apa, saudara? Yesus mengorbankan dirinya. Itu ya. Ia mengorbankan dirinya, dua hal yang berbeda, dikorbankan dengan mengorbankan. Kata dikorbankan berarti ada unsur paksa, ada pihak lain yang mengorbankannya. Ia dipaksa, tidak ada kerelaan sebenarnya bagi korban. Tapi Yesus mengorbankan dirinya, artinya apa? Dengan penuh kesadaran. Ia mengorbankan dirinya tanpa paksaan dari siapapun, dari inisiatifnya, penuh ketulusan. Karena ia tahu umat manusia ini tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari penghukuman dosa itu. Dan satu-satunya cara, ia harus mengorbankan dirinya. Kenapa ia melakukan itu? Karena kasihnya bagi saudara dan saya. Itu alasan teologisnya mengapa kita tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan, kita tidak pernah selamat. Sekali-kali, saudara, hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu berdasarkan anugerah, bukan karena usaha perbuatan manusia, tapi murni dari cinta kasih Allah yang diwujud nyatakan dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Tapi di zaman sekarang begitu mudah sebagian orang memilih berada di luar Tuhan. Kasih mula-mula, kasih yang sempurna itu dilupakan hanya karena terbentur dengan masalah baru dalam kehidupan dunia ini. Karena berbagai pilihan-pilihan yang mungkin dinilai sesuai dengan jawaban pergumulannya yang sedang dihadapi. Tidak sedikit orang justru menutup mata hatinya, lalu tidak lagi mau peka bagaimana kasih mula-mula itu yang sudah dinyatakan melalui Kristus, dan lebih memilih berada di luar Tuhan. Bisa melalui pernikahan, bisa melalui pekerjaan. Orang-orang memilih berada di luar Tuhan. Saudara, kata pemazmur tadi mengatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan yang sudah didaraskan tadi. Kasihnya sempurna adanya. Ia memberikan yang tidak pernah bisa diberikan oleh orang-orang di dunia ini. Apa itu? Ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Ini alasan pertama yang disampaikan oleh Yohanes, tinggallah di dalam Dia, karena Dia adalah anak domba Allah yang mengorbankan dirinya
bukan dikorbankan, tapi mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, kenapa kita tinggal di dalam Dia? Yang kedua dikatakan apa tadi? Dalam bacaan yang kedua, karena ketika kita berada di dalam Dia, kita menjadi kaya dalam segala hal, gitu ya. Jadi orang yang kaya dalam segala hal itu hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan. Tunggu dulu, kaya dalam hal apa? Kalimatnya jelas. Saudaraku, kelanjutannya dalam ayat yang kelima, bacaan kedua hari ini katakan apa? Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi hanya orang yang berada di dalam Tuhanlah yang kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan. Tuhan kita Yesus Kristus, diperkaya dan dengan perkataan, pengetahuan dan karunia-karunia pelayanan. Ini juga menjadi pesan bagi kita sebagai para pelayan. Acap kali kita berkata, aku tidak pandai berbicara, aku tidak memiliki karunia pelayanan seperti yang saya lihat di depan gereja kalau pelayanan. Saudara, kalau kita berada di dalam Tuhan, Ia yang memanggil kita. Dikatakan apa tadi? Ialah Tuhan kita juga yang setia kepada para hamba-hambanya. Kuncinya apa, saudaraku? Jangan pernah mengedepankan kekuatan manusia ini, tapi membuka diri dan berkata, Tuhan, ini aku hamba yang terbatas. Kalau Engkau memakai aku percaya Engkau memperlengkapiku dengan karunia, dengan perkataan-perkataan Tuhan sendiri. Dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Itu juga digenapi di dalam kehidupan para murid. Yang pertama tadi, kenapa kita tinggal di dalam Tuhan? Alasannya karena Yesus adalah Mesias, Sang Anak Domba Allah Kudus yang mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa manusia. Yang kedua, alasannya karena di dalam Tuhan kita diperkaya dalam segala hal, dalam perkataan, dalam kesaksian kita, dalam segala macam pengetahuan, dan juga di dalam karunia-karunia pelayanan. Dan yang terakhir disampaikan, saudaraku, kenapa kita harus berada di dalam Tuhan? Yang ketiga, dikatakan apa tadi? Supaya kita tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya? Seseorang yang berada di luar Tuhan, ia pasti lepas kontrol, lepas kendali hidup. Apalagi di tengah-tengah arus perubahan zaman yang tak bisa dibendung saat ini. Saudara, orang-orang lebih memilih sesuatu yang cepat, yang instan. Dan seolah-olah yang ditawarkan oleh dunia saat ini, wah, jawaban dari pergumulan selama ini. Dan akhirnya banyak orang yang melupakan cinta kasih mula-mula itu. Banyak orang yang terbawa arus, semakin jauh dari Tuhan. Dan tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi dalam kehidupan bergereja. Makanya dalam surat Ibrani mengatakan apa? Jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah, supaya menjelang hari Tuhan datang, Ia menemukan engkau dalam keadaan tidak bercacat. Artinya apa, saudaraku? Hidup kita juga terjaga ketika kita tetap berada di dalam Tuhan. Bukankah di zaman sekarang, di tengah-tengah perkembangan yang begitu derasnya teknologi digital yang serba cepat, orang-orang mengatakan tidak usah lagi datang ke gereja dalam pertemuan ibadah, toh inti dalam kebaktian itu kan khotbah, kan di YouTube kan bisa, tidak apa-apa, tidak perlu datang ke gereja, kan kalau bicara persembahan bisa ditransfer. Alkitab mengatakan apa? Jangan menjauhkan dirimu dari mana? Pertemuan-pertemuan ibadah. Sejatinya kebaktian ibadah adalah perjumpaan. Tidak hanya berbicara tentang khotbah, tidak hanya berbicara tentang persembahan, tapi perjumpaan dalam aspek apa? Vertikal dan horizontal. Makanya dikatakan jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada nasihat orang tua kepada anak-anaknya mengatakan begini, anak-anakku, di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu deras, ingat ya, perhatikan sungai. Kalau kamu menemukan di muara sungai ada ikan mati,
percayalah, dia itu terbawa arus. Karena sejatinya ikan hidup itu melawan arus. Hanya ikan matilah yang terbawa arus. Saudara, gereja kita gereja hidup. Dan gereja itu tidak bicara tentang gedung. Tapi gereja itu berbicara tentang setiap orang percaya secara pribadi, individu. Gereja hidup tidak terbawa arus, melawan arus. Atau mungkin dengan sejak ngaja juga mungkin mengikuti arus. Dalam rangka apa? Sama seperti ikan yang hidup di sungai. Dia mungkin juga mengikuti arus, tapi dalam rangka apa? Untuk bertahan hidup. Karena ciri ikan hidup dan ikan mati, kalau ikan mati pasti terbawa arus. Kita tidak boleh terbawa arus. Pertanyaannya yang menjadi perenungan kita, bagaimana caranya supaya kita tidak terbawa arus dan tetap tinggal di dalam Tuhan di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu cepat? Saudara, jadikanlah firman Tuhan, Alkitab, sebagai standar tertinggi dan tolok ukur bagimu ketika engkau harus menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara, mari kita menaikkan syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa terus untuk para pemimpin kami, karena kami percaya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Kami berdoa, ya Tuhan, Engkau senantiasa juga mempersiapkan para pemimpin kami dalam segala kelemahan keterbatasan mereka, memakai mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam mensejahterakan negeri ini. Anugerahkan juga kepekaan rohani di dalam pengabdian mereka yang juga tidak mudah dan memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Kami juga membawa di hadapan-Mu gereja-gereja yang tersebar dalam berbagai interdenominasi di seluruh Nusantara. Engkau mengajari kami bersama-sama sebagai gereja hidup untuk menyaring sehingga tidak mudah terbawa arus perubahan zaman ini. Dengan menjadikan firman-Mu sebagai tolok ukur, Alkitab sebagai alat uji segala sesuatunya dalam menentukan pilihan dan dalam mengambil keputusan. Hamba-Mu juga berdoa bagi gereja-Mu secara khusus di GKI Wonosobo beserta 4 bakal jemaatnya di pedesaan. Engkau menyatukan derap kami untuk menunaikan tritugas panggilan kami sebagai gereja, untuk bersaksi, bersekutu dan melayani dalam seluruh aspek kehidupan bersama, di bidang kesehatan,
di bidang pendidikan, dalam kehidupan sosial. Engkau boleh memberkati kami untuk juga menjadi berkat dalam mendukung pelayanan-pelayanan yang sudah dirancang sedemikian rupa. Sehingga melalui bidang-bidang pelayanan ini, isi hati Tuhan juga boleh tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk Yayasan Purwawiyata yang menaungi mengelola sekolah-sekolah Kristen di Kabupaten Wonosobo. Berkati para pengelola dan tenaga pengajar, menyatukan hati kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mempersiapkan generasi muda yang ada di lingkungan pendidikan sekolah-sekolah Kristen. Tidak hanya dalam aspek ilmu pengetahuan, tetapi juga di dalam karakter Kristiani, dan menjadikan kami sebagai alat-Mu dengan memperlengkapi kami untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak didik di sekitar kami. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk segenap para hamba Tuhan yang melayani GKI Wonosobo, segenap para pendeta, segenap para penatua, para pelayan-pelayan kebaktian, para pengurus komisi-komisi dan badan pelayanan, dan anak-anak-Mu yang juga meluangkan waktu sebagai pemerhati yang menyatakan komitmen untuk mengambil bagian dalam pelayanan dengan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan masing-masing. Mampukan kami untuk menunaikannya dengan hati, dengan percaya Engkau memperlengkapi kami dengan karunia, dengan pelayanan, dengan pengetahuan, dan juga dengan perkataan-perkataan untuk disampaikan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, atau yang berada di dalam ruang gedung gereja hari ini, yang tidak kami sebutkan namanya, yang juga sedang bergumul untuk dipulihkan dari penyakit yang sedang diderita pada saat ini. Kami percaya Engkau tidak pernah berhenti menyatakan mujizat kesembuhan itu. Dengan percaya pada waktunya Tuhan dan sekaligus yang terbaik yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di dalam masalah keluarga masing-masing, dalam masalah keharmonisan dalam relasi pasangan suami istri yang dirasakan tidak seperti dulu lagi. Anggur pernikahan dirasakan tidak manis lagi, berubah rasa karena sesuatu hal, sehingga komunikasi tidak bisa dinikmati seperti dulu lagi. Tuhan, anak-anak-Mu ingin dipulihkan. Engkau hidupi kembali janji nikah itu, cinta mula-mula seperti kasih Kristus kepada kami, sehingga berlomba-lomba untuk menerima satu dengan yang lain, meletakkan ego, dan mau menerima kelebihan dan kelemahan pasangannya masing-masing. Atau mereka yang sedang bergumul dalam masalah keuangan, Tuhan memulihkan dengan memberkati pekerjaan mereka masing-masing. Atau mereka yang bergumul dalam masalah studi anak-anak, bisnis, atau sedang mencari pekerjaan, dan berbagai pergumulan lainnya. Engkau Bapa yang Maha Mengerti, tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Ketika kami tinggal di dalam Tuhan, Engkau bersekutu dengan kami. Pada saat itulah kami percaya Engkau menggenapi janji-Mu yang adalah Immanuel, selalu beserta dengan kami dalam segala musim kehidupan di mana kami jalani pada saat ini. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami minta dalam syafaat kami. Engkau Bapa yang Maha tahu tentang kebutuhan kami, jauh sebelum kami menyampaikannya dalam syafaat pada saat ini. Kami mau menyampaikannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan
Selain itu, ibu bapak saudara juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait 1-3, bait 3 dinyanyikan setelah kantong persembahan diedarkan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih berjanji
Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, Tuhan telah memberkati kami selama ini, dan pada saat ini kami persembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan pada kami. Bila Engkau yang akan menguduskan, dan melalui majelis jemaat, Tuhan yang memberikan hikmat sehingga dapat dikelola untuk semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat-Mu di sini yang telah mempersembahkan apa yang terbaik untuk-Mu. Doa syukur ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajar firman Tuhan, taat kepadanya, pasti berbuah seperti pokok anggur yang benar itu. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat-Nya. Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.